Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, agama Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin, di mana kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia. Sejak dahulu, agama Islam terus berkembang dan menyebar di Provinsi Jambi. Tonggak sejarah agama Islam di Provinsi Jambi juga banyak ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti dengan berdirinya masjid dan pondok pesantren sebagai cikal bakal pembentukan generasi yang Islami. Jejak Islam kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat syiar Islam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dikenal sebagai serambi Mekahnya Jambi. Kota Kuala Tungkal menjadi pusat penyebaran agama Islam kedua di Jambi setelah kawasan seberang kota Jambi. Hingga kini, tonggak sejarah Islam di daerah penghasil tangkapan laut ini masih kokoh berdiri, seperti madrasah, pondok pesantren, hingga ratusan masjid yang tersebar di sejumlah desa. Kota Kuala Tungkal juga dikenal sebagai kota ulama. Sejumlah ulama lahir di kawasan ini, di antaranya Kiai Haji Muhammad Alim bin Syekh Abdul Wahab, yang hingga akhir hayatnya terus mensyiarkan agama Allah. Ulama lainnya yang lahir di Merlung, Tanjung Jabung Barat, yakni Fadilah Al-Alamah Al-Faqih Syekh Utsman. Syekh Utsman awalnya mondok di pesantren Nurul Iman di seberang kota Jambi dan melanjutkan pendidikan ke Mekah. Syekh Utsman meninggal di Mekah dan jenazahnya dimakamkan berdekatan dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Islam yang berkembang di Tanjung Jabung Barat ya sejak awal abad ke-17, abad ke-13 bahkan sampai hari ini. Kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat berada di pinggiran Sungai Pengabuan yang luasnya lebih kurang 5.000 persegi hektar. Ini memiliki multi etnis ya, dari berbagai suku dan kabupaten yang ada di Indonesia. Islam yang ada di Tanjung Jabung Barat adalah merupakan warna Islam yang toleran, ya, Islam yang adopsi terhadap lingkungan dan keragaman. Nah, ini terbukti sejak nenek moyang dulu di Tanjung Jabung Barat ini orang-orang Tionghoa
orang-orang Cina ya sudah lama bermukim di Tanjung Jabung Barat. Mereka membuka toko-toko berjualan, bahkan sebahagian dari masyarakat pedagang India yang masuk ke Tanjung Jabung Barat. Nah, Islam berkembang dalam suasana kerukunan. Apalagi kita tahu bahwa Islam yang ada di Kuala Tungkal adalah Islam yang dibawa oleh para guru kita, yang mereka banyak menimba ilmu pengetahuan di tanah suci Mekah, bahkan di negara-negara Islam lainnya. Mereka saling bahu-membahu memberikan dakwah ke Islam di berbagai tempat-tempat, ya, kalau di istilah di Tungkal parit-parit. Mereka menggunakan perahu, mereka berjalan kaki, ya, dalam mensyiarkan ajaran Islam di Tanjung Jabung Barat. Agama Islam masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi sejak abad ke-13. Islam di Tanjung Jabung Barat yang memiliki multi etnis sangat toleran dengan keberagaman. Para ulama menyebarkan agama Islam dengan berjalan kaki dan menelusuri parit-parit dengan menggunakan perahu. Hingga kini syiar Islam terus dilakukan, salah satunya melalui ajang Musabakoh Tilawatil Quran MTQ yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kabupaten, kota, hingga provinsi dan nasional. Ada tonggak monumen yang ditinggalkan oleh syiar Islam. Ada masjid tertua di Bramitam, ada masjid tertua di kota Kuala Tungkal, Masjid Agung, bahkan ada juga madrasah-madrasah, terutama Madrasah Hidayatul Islamiyah yang ada di kota Kuala Tungkal, ada Madrasah Nurul Falah yang ada di Parit 1, dan ada lagi peninggalan syiar Islam di kota Kuala Tungkal. Dan alhamdulillah sampai hari ini perjalanan Islam di Kuala Tungkal cukup baik dan cukup apresiatif. Ini dibuktikan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren yang berdiri, banyaknya madrasah-madrasah yang berdiri, serta hampir setiap tahun kita mengeluarkan pemikir-pemikir ahli-ahli Islam. Nah, oleh karena itu sampai hari ini peringatan MTQ ini menunjukkan bahwa kita Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten, 11 kabupaten kota yang boleh kita juluki sebagai serambi Mekahnya Jambi. Dan Kuala Tungkal disebut juga sebagai kota santri atau kota 1000 ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama Provinsi Jambi yang dilahirkan yang berasal dari Kuala Tungkal. Berbagai perlombaan yang digelar dalam Musabakoh Tilawatil Quran, diantaranya tilawah Quran, tartil Quran, fahmil Quran, hingga barzanji dan marhaban. Pelaksanaan MTQ sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghasilkan qori-qoriah, hafiz-hafizoh, mufasir-mufasiroh di Provinsi Jambi. Dengan pelaksanaan MTQ yang rutin digelar setiap tahun, membuat madrasah, pondok pesantren, dan sekolah agama Islam lainnya
terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran para santri. Tahun ini meski dilanda pandemi COVID-19, namun pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi tetap digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan MTQ dipusatkan di Masjid Syekh Utsman, Kuala Tungkal. Masjid ini dibangun oleh pemerintah Tanjung Jabung Barat dengan terinspirasi kemegahan dan keunikan dari Masjid Turki Osmani. Masjid ini juga merupakan apresiasi masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk ulama kelahiran Merlung yang menuntut ilmu dan mengembangkannya hingga akhir hayat. Masjid ini untuk pertama kalinya dilakukan sholat Jumat pada tanggal 5 Februari 2021. Masjid kebanggaan masyarakat ini diharapkan menjadi tempat menimba ilmu agama Islam. Tanjung Jabung Barat ini sebagai tonggak penyerang Islam itu sudah lama, dimulai dari tokoh-tokoh zaman dulu. Ya, tokoh-tokoh terkenal itu diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Ali Al-Wahab, Kiai Abdul Halim Qasim SH, kemudian dan tokoh-tokoh yang lain memang terkenal di sini. Kemudian di sini untuk penyebaran kepada masyarakat itu, guru-guru yang ada di Kuala Tungkal ini menyebar di tiap surah-surah atau musala. Jadi setiap maghrib itu mesti ada pengajian ke musala-musala itu dan antusias masyarakat cukup tinggi. Kemudian yang agak berbeda dengan tempat lain barangkali, di Kuala Tungkal ini setiap pengajian itu peserta pengajian ini membawa kitab, jadi mereka mencatat di kitab itu. Nah, itu ya di antara keistimewaan yang masyarakat di Kuala Tungkal ini suka mengaji cari ilmu suka. Selain mushola dan masjid, tempat-tempat lain yang digunakan masyarakat adalah di antaranya adalah majelis ini. Majelis ini digunakan seminggu sekali untuk umum. Pesertanya mulai santri dan juga masyarakat dan guru-guru yang ngaji. Kemudian di sini sudah banyak majelis taklim. Tercatat pondok pesantren di Kuala Tungkal ini sebanyak 21 pesantren yang telah terdaftar di Kemenak. Artinya perkembangan cepat. Berbeda pada zaman kami. Zaman kami menuntut ilmu di sini hampir satu-satunya pondok pesantren yang ada hanya ada PHI namanya Perguruan Hidratul Islamiyah, satu-satunya sepertinya waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah berjumlah sudah 21. Pada zaman dulu anak-anak Kuala Tungkal kalau ingin menuntut ilmu itu perginya ke Jambi, seberang Jambi atau Tahtul Yaman atau ke Pulau Jawa. Sekarang mereka kalau ingin menuntut ilmu cukup di Kuala Tungkal ini saja karena sini sudah cukup memadai pondok pesantrennya. Sebagai penerus ulama, kini para generasi muda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendalami agama Islam di sejumlah madrasah dan pondok pesantren. Berbagai kitab dipelajari di pondok pesantren, di antaranya kitab kuning yang berisi ilmu kalam hingga filsafat, serta kitab dasar yang mempelajari ilmu nahwu dan kaidah dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, perkembangan keislaman di Tanjung Jabung Barat ini dari segi toleransinya beragama, bagaimana kita lihat di sini agama Islam dengan agama-agama yang lain itu bisa berdampingan dengan baik. Itu menandakan bahwasanya bagaimana peran pesantren mendidik anak-anaknya untuk memiliki sifat-sifat Islam yang universal, Islam yang moderat. Itulah yang kami pelajari di pondok pesantren ini.
Ya, alhamdulillah kita bisa mengadakan event-event besar. Ada acara tahunan, ada yang 4 tahunan, acara MTQ. Itu sebagai bukti bahwasanya bagaimana Islam di Tanjung Jabung Barat ini bisa berkembang kian hari kian meningkat, baik dari segi keilmuannya, dari segi masyarakatnya, bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan di sana. Selain itu, para santri mempelajari ilmu saraf, yakni ilmu yang dikhususkan untuk mempelajari perubahan bentuk kata, serta kitab Mustolah Al-Hadis yang berisi bermacam-macam hadis, serta orang yang berhak meriwayatkan hadis. Selain itu, kitab Arba'in Nawawi merupakan kitab yang mempelajari hadis yang terkait dengan kehidupan agama dan akhirat, serta kitab At-Taqrib yang mempelajari ilmu fiqh. Sementara kitab Aqidatul Awam merupakan kitab yang mempelajari mengenai akidah, dan kitab Ta'limul Muta'alim merupakan kitab yang berisi tentang akhlak. Saya sebagai warga masyarakat Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat merasa bangga karena di daerah kami banyak sekali pesantren, sehingga kami merasa tenang, tentram karena di daerah kami banyak sekali pesantren. Di antaranya dengan adanya pesantren kami terbimbing baik agama, dunia dan akhiratnya. Dan banyak lagi pengajian, di antaranya di waktu setelah maghrib, waktu isya, dan pengajian-pengajian yang lainnya. Di antaranya lagi, apalagi sekarang ini kami baru selesai menyelenggarakan acara MTQ, sehingga daerah kami tambah mendapat berkah dan manfaat. Karena Tanjung Jabung Barat ini kami memang sangat islami sekali. Lebih-lebih lagi karena di daerah kami banyak pesantren. Saya mondok di sini dari 2016. Saya mendapatkan ilmu-ilmu yang saya dapat di sini, yaitu nahu, sorof, tare, dan akhlak. Banyak yang lain yang ilmu saya dapatkan di sini. Saya senang mondok di sini karena banyak ilmu yang saya dapatkan dan saya ingin mendalamkan ilmu-ilmu agama. Sebagai kota santri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak melahirkan tokoh agama dan ulama yang pengetahuan Islamnya tidak diragukan lagi. Suasana religius juga begitu kental terasa di kawasan ini. Surau Langgar dan masjid dipenuhi umat muslim yang tidak hanya menjalankan sholat 5 waktu, namun juga rutin melakukan pengajian, mulai dari anak-anak hingga pengajian orang dewasa. Dan mudah-mudahan akan semakin baik ke depan karena potensi-potensi itu sudah sejak lama dididik oleh tuan-tuan guru kita, para ustadz, para ustazah. Mereka dididik di pesantren, mereka dididik di madrasah, bahkan sampai hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui, hampir setiap malam di Tanjung Jabung Barat ini, madrasah, masjid, surau, langgar, semua ada pengajian-pengajian yang diasuh oleh guru-guru kita. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, insya Allah Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat bisa menjadi tolak ukur keagamaan di Provinsi Jambi. Keberadaan madrasah, pondok pesantren dan masjid di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang hingga kini masih kokoh berdiri merupakan tonggak sejarah Islam. Kita harapkan akan terus lahir generasi Islam yang tidak hanya memahami ilmu agama, namun juga berakhlak mulia yang akan membawa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
menjadi bumi yang baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Pemirsa, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah ikhtiar yang saat ini terus dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kehadiran tokoh agama dan jejak Islam dalam penyebaran agama Islam diharapkan mampu menjadikan generasi muda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi generasi Qur'ani, berakhlakul karimah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena generasi muda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi estafet dalam memakmurkan agama Islam. Sampai di sini perjumpaan kita di Jejak Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.